Gue bisa bilangnya cukup wajar lah karena Lavender pengalaman yang bertubi-tubi mereka punya di kancah internasional. Kemarin ada fun fact juga, Rosa udah memainkan sekitar 146 pertandingan yang diakui oleh Moonton. Iya, dengan win rate 70%. 70%. Lebih tinggi dari win rate saya season ini. Betul, sama. Pas season kemarin tinggian saya dikit. Oh ya, Iya, season kemarin. season kemarin gamenya banyak soalnya saya. Kenapa season ini? Season ini, Heeh. wah, season ini season patah hati aja lah gue bilangnya lah. Dan ngelihat dari ban and pick-nya, kayaknya bakal mirip-mirip, tapi Legend apa yang terjadi? Legend Ben Chusin tuh menurutku jadi suatu hal yang aneh, yo. Lah iya, Second pick tapi Ben Chusin. Bahkan kemenangan mereka kemarin lawan Ararkyo itu dari Chusin loh. mereka mau berbuat apa ini di mid lane-nya ya? Apalagi ini mungkin karena penentuan ya, mereka nggak mau coba-coba lagi, nggak mau ngetes-ngetes lagi. Mungkin kemarin mereka benar-benar nothing tulus. Atau jangan-jangan gini yo, kemarin Apa dia tuh? udah menganalisa banget dari Ararkyo Akira tuh memang nggak main Chusin. Nah kalau misalkan dari The Mongols dia takut mungkin ada usernya kan, daripada jadi. ada mendingan langsung ditutup aja. Heal the ban. Terakhirnya mungkin ya nggak jauh ya Fanny untuk Iya sih. last ban dari Legend. Ya tadi mid laner mereka itu si siapa? Dari Mongols ya. Ini aja cukup bagus kok tadi main Vale-nya dari Mikey ya. Mikey. Ya apalagi nanti dengan Chusin ibarat ya. Mungkin mereka pikir kayak gitu. Iya. Punya hero pool yang luas sebenarnya Mongols nih. Nggak mau ngambil resiko juga, makanya kayak ya udah ditutup aja. Dan ngelihat dari band terakhir The Mongols sekarang mana nih? Dia udah band hero yang paling mereka benci mungkin, Gatot Kaca, nggak bakal ada. Pokoknya lawan The Mongols nggak bakal ada Gatot Kaca kawan-kawan. Tapi mana lagi nih sisanya? Chow kah? Atau mereka mau mainin cowoknya. Bisa first pick juga untuk Mongols yang cukup out of the box. Tapi Khalid for the first time tidak akan digunakan sama Mongols. Padahal di hero mereka banget loh. Andalan mereka dia. Mm-mm. Dan Fanny yang ditutup seperti biasa. Karena ngelihat dari Fanny di wildcard sih tamat ya. Selesai, muncul sekali aja enggak maksudnya. Iya loh. Pove kah ini? Proveus, oke gue bilang tadi sih yo. Apa tuh? Hylos selalu punya hasil positif. Mm-mm. Ada lah, paling nggak ada yang positif, ada yang negatif. Mm-mm. Proveus negatif mulu yo. Ya sih. Cuma maksudnya yang sisa udah gak ada lagi. Gatot, Tylos, kalian udah dihilangin semua. Ya kalau memang mereka mau ambil Matilda langsung kayak di first pick. Boleh. Yif juga iya. Yang sering banget di ban terlepas sekarang ya. 100% Big Ben. Ini tujuan dari Legend apa nih? Dia ngelepas Yif cuma-cuma atau dia mau ambil Matilnya untuk escape dari reward manipulation mungkin? Nah, langsung ambil bersama mungkin dengan Poveus ya. Beuh. Nah ini bisa mainin Assassin ini. Bisa banget. Iya kan. Dia udah punya frontliner ya, ada Poveus. Tapi kalau mau main Alpha juga sebenarnya masih oke-oke aja bersama dengan Matilda. Tapi main ke arah Assassin, ini damage-nya udah pasti jauh lebih pasti. Iya bisa banget juga. Apalagi kalau ngelihat dari Yif ini ada defendernya nanti kan. Jadi mereka bisa main far lane gitu-gitulah, bisa lebih unggul juga. Tapi gue penasaran sih, pertukaran ini jadi nggak stabil. Kalau mau ambil Suyo sekarang. Ya Suyo ya. Ntar paling tukernya Hayabusa atau Nolan sih biasanya. Kayaknya gue nggak tahu kenapa gue kanan juga lebih suka main Vector aja sih. Tetap Alpha. Alpha gitu. Bane sekalian. Hmm. Yang dari defensifnya lumayan oke. Oke. Sudah Tapi ya diambil. Suyonya ya di stolen. Curi bersama dengan Edit. Oke. Yang juga akhirnya biasanya mereka ban hadir. Iya, ini hero andalan juga kayaknya nih. Mungkin ngelihat dari patch sekarang memang Edit nggak terlalu laris lagi. Tapi yang pasti Edit kalau ada di XP dia bukan jadi badan. Dia tuh jadi controller sama dia jadi damage dealer. Bukan yang jadi badan kayak Terisla di depan gitu kan. Bukan jadi kayak yang Poveus. Dan itu yang mungkin dikhawatirkan juga nih sama teman-teman The Mongols. Ya nanti kalau udah punya Primal Rod udah bahaya banget sih. Bagi dengan Warcry dan Alpha tetap menjadi pilihannya untuk teman-teman dari Legion. Mereka langsung mengamankan sosok jungler fighter lagi yang bisa untuk head to head bersama dengan Suyo. Barat ditutup langsung ya. Mungkin positif banget nih dari teman-teman Legend juga berpikir kalau editnya akan ada di Roamer. Jadi XP-nya akan ditutup. Mungkin Teris juga bisa masuk kali ya. Bisa. Tapi Valen ya dulu yang dihilangkan. Midlaner. Loh. Ya ini memang siapa ini melawan Yif ya? Paling enak Lilia lah. Lilia sih ya. Apalagi Kadita juga bisa sebenarnya. Ya pancing ya. Dia bisa ngelawan balik atau bisa kabur seenggaknya dari Kena manipulation.
Petrify Raw Wave juga bisa selesai itu. Bahkan gak perlu di Petri. Iya, nggak usah di Petri kalau lagi reward manipulation. Tinggal makan aja. Apalagi Kadita yang sekarang juga lebih cepat untuk keluar ombaknya kan. Iya. Oke, bersama dengan Aurora juga yang dihilangkan. Ya ini membuka celah mid lane-nya untuk arah mana nih? Langsung loh dengan sangat cepat. Bruno-nya pindah tangan. Bruno di tangan Daylight nih, wah. Daylight. Dia Bruno yang dapetin rekor jadi GPM-nya jadi peringkat 7 ya sepanjang M Series loh. Betul, sejarah M Series malah. Sejarah M Series dari M1 tuh. Dari M1 berarti. Iya. Gila Daylight. Bener-bener ya. And when the daylight come, Wah, bakal cabut nih orang. benar sih. They will have to go. Benar ya. Lanjut lagi dong. Udah dong. Lanjut lagi dong. Udah dong. Jawabannya ke arah mana nih? Nathan kah? Ya buat head to head ya untuk late game insurance juga. High ground defense juga. Karena magicalnya oke lah, ada di Void Blast, Void Crystal cukup lumayan sakit. Tapi ternyata Beatrix-nya yang akan jadi head to head bersama dengan Bruno. Dan satu pick lagi, mau dikombinasi dengan siapa? Chow, Masih. Beatrix. Masih dengan Chow ya tadi. Mungkin di game pertama tadi ada Jauhead yang ganggu. Sekarang nggak ada yang ganggu. Kadita. Kalau Kadita hadir. Itu yang gua Yif bilang. target banget. Enak. Mau nggak mau Purify nggak sih? Enggak sih, tetap gue flicker kayaknya. Tetap ya? Iya tergantung sih, tergantung. Itu balik ke kepedean orang masing-masing yuk. Ketika lo lawan Kadita, flicker atau purify itu beda kasus. Kalau lu pakai flicker berarti lu nggak boleh ngebuka rumput sama sekali. Ya. Nggak boleh lewat jalur-jalur yang bahaya. Tapi kalau pakai purify ya sekali boleh lah. Lo lewat sana atau memang kondisinya darurat. Cuman kalau gua tetap akan flicker yuk. Yif ya Yif konsepnya. ya. Ya karena dia juga bisa ngebuka rumput dengan Void Blast, Void Crystal sih. Jadi bisa mengantisipasi lah, dan akhirnya bener 4 flicker yang dihadirkan ini sebenarnya bisa jadi makanan empuk untuk Kadita siapapun, even ke arah Beatrix-nya juga. Oke. So ini dia untuk match penentuan. Ini akan membuat grup B bisa selesai dari skenario-nya atau malah dari Legend juga masih punya kesempatan untuk menjadi pemenang dari grup B. Penentuannya ada di game kali ini. Ya, jika Legion bisa memenangkan game ini, jelas kita udah melihat RRQ Akira tidak akan ada di M6 World Championship. Tinggal menyisakan 2 tim aja yang memperebutkan satu Legion dan juga Insilio. Kita bakal lihat untuk game yang kedua ini. Let's go. Run of Dawn start sama ya. Dari orange buff-nya dulu. Patternnya akan mengarah ke arah bawah, mungkin sama-sama ke arah gold lane niatnya. Tapi kalau ngelihat Zetsu dari Suyo, dia boleh sih kalau memang mau mirroring di awal. Dan sekarang dengan dia pakai trail juga ya Sun Hunter. Tapi ya Yif-nya Wilderness, dia mau ikut rotasi, dia juga mau ada di mana teamfight itu hadir, terutama di objektif netral. Raptor juga jadi jawaban. Bahkan pertikaian sering banget terjadi nih. Tapi Kadita dengan adanya satu mungkin gebrakan Petrify yang mungkin nanti akan menjadi salah satu opsi bagus nih. Rumput harus cepet-cepet dibuka sama teman-teman dari The Mongols. Ya kalau Kaditanya cari farming di awal, nggak usah buru-buru sih buka Petrinya, nggak apa-apa, tunggu 4 aja. Biar nanti sekalinya ngebuka maksimal. Kecuali Roamer, kalau Kadita Roamer level 2 mau berangkat, ayo. Selama ada follow up damage-nya. Dan sayang sekali masih dia bisa didapatkan oleh Rings. Iya, dapat dengan Bennett-nya ya. Tapi Daylight masih tetap unggul level, beda 1 level. Tapi dari ekonomi sepertinya Rings-nya yang berhasil untuk ngecicil dikit demi sedikit. Nggak jauh sih di awal mah, nggak ada masalah juga. Itu tinggal yang belum clear sama yang udah clear aja yuk, yang lebih cepatnya. Jadi nggak terlalu gimana-gimana kecuali ada ganking. Sementara Jenard langsung ngebuka vision di bagian top lane. Mereka coba untuk sweeping dulu nih ke daerah turtle pit-nya biar mereka bisa setup juga karena mereka alpha by the way. Yes, sama dengan Suyo di garis terdepan. Ada Mikey yang udah hadir juga. Masih belum level 4. Tapi reward manipulation udah mulai dilancarkan. Targeting ke arah depan Joe dalam masalah. Dijemput dengan guiding wind walaupun turtle didapatkan. Dan Joe still alive. Tapi Jinard juga dalam keadaan yang cukup terpuruk. Langsung bisa menjadi bonus first blood bagi The Mongols. Ya, terlalu cepat tadi rotasinya. Dari The Mongols mereka regroup di turtle-nya tuh lebih cepat, jauh banget. Kaditanya masih nge-clear dari hehehe. Belum lagi juga dari Mew-nya juga masih nge-clear. Dan wah, plating gold. Buset. Di area mid lane, hampir full plating juga. Ini menjadi awal yang bagus lah bisa dibilang untuk Mikey-nya. Wah, adakah sedikit kepanikan dari Legend Esports karena mereka memang harus menang di game ini? Terasakah tekanannya untuk mereka? Karena
Gameplay juga jadi berubah kan. Dengan metode pick off sekarang mereka dengan metode yang bisa dibilang cukup team fight dengan menghadirkan Matilda. Memindahkan pick off-nya, tugas pick off-nya ke arah hehehe bukan ke arah Jenard lagi. Ya, lebih ke safety aja sih untuk Jenardnya. Dan masih belum kelihatan juga nih pick off-nya Kadita. Cukup disayangkan loh untuk pick Kadita tapi nggak bermain untuk agresif. Ngincar ke arah Beatrix mungkin yang dimana dia nggak pakai Purify. Atau ngambil ke arah Yves-nya juga nggak ada masalah. Karena kalau temponya di bawah farming kayak gini agak sedikit patah jadinya nih konsep dari pick Kaditanya. Iya, jadi nggak ada trapping. Rumput kayak aman-aman aja, dibukain terus pula. Karena Chow sih yo. Susah banget pegang rumput ketika lawannya Chow. Dia bakal pede banget. Kecuali memang mau makan Chow-nya. Menurutku fine-fine aja sih di awal makan siapapun. Iya makanya. Cuman kali ini belum terjadi ya. Bahkan dari hehehe dipaksa untuk clear dulu. Dipaksa untuk mengalami kesulitan terus-menerus. Terus Spin of Alpha udah ke-trigger. Reward manipulation dan akhirnya membuat dari Daylight jadi korban 2 poin kill bagi The Mongols. Bahkan 2 platingan di mid dan di arah bottom lane. Itu dimakan loh sama The Mongols. Ini mencari timing. Pokoknya Bruno, jadiin Bruno dulu sih konsep utamanya. Dan lagi-lagi ini tren negatifnya Pophius gue rasa masih ada tau. Iya ya. Gak tahu kenapa. Karena memang gak bisa memfungsikan Pophius ini semaksimal mungkin. Mungkin salah satu yang jago banget main Pophius menurut gue pemain Indonesia. Iya ya. Kayak Darren. Bagus-bagus pemain itu. Dan sekarang dengan turtle yang coba untuk dibuka, Persetia udah mulai dihadirkan. Segengnya Gil ke arah belakang, menargetkan ke arah depan, dan sekarang Rogue Wave yang dibuka ternyata belum maksimal di The Way of Dragon dan akhirnya membuat dari jadi masalah. Hilang seketika satu player dari Legion Esports. Ada pertukaran berarti ya dari turtle yang didapatkan. Belum lagi dengan point killnya nggak bisa diamanin juga. Nggak mau bawah tuh Lip. Nggak mau. Hancur pula outer turretnya. Mau nggak mau Daylight harus mundur sih. Karena tadi kalau misalkan dia nggak cover tengahnya yang hancur. Mending bawah yang hancur daripada mid lane. Iya lagi dan waduh, kerugian besar dirasakan oleh Legion Esports. Akankah mereka bisa bangkit di dalam in-game-nya? Karena kondisinya sekarang benar-benar terpuruk. Terasa banget one-sided-nya untuk mereka. Bahkan Rings udah jadiin karena Blade of Despair. Udah sakit banget nih di match-nya nih. Lagi belum tumbang sama sekali ya. Sebenarnya Daylight juga bisa sih nanti bisa nge-deliver damage sama kan ini Beatrix dan juga Bruno kan. Sama-sama duluan 2 item. Tapi kalau kondisi kayak gini ya Beatrix akan lebih dulu dari Rings. Oke. Ini sih tamparan keras ya bagi Legion Esports ya. Artinya mereka ke pressure parah. Ya karena memang jawabannya adalah dari Shenlin juga sih. Dari tadi dia bisa untuk kasih map yang terang. Membuat dari jadi gak menjalankan tugasnya. Sementara di arah bottom lane kuat banget Rings. Entah kenapa tiba-tiba jadi kuat bersama dengan Seking Eagle jadi buka Petrify dihadirkan. Tapi tercancel, Reward Manipulation dihadirkan pula. Hehehe menjadi korbannya. Bahkan niat dari Legion gagal total. Rings? Pursuit coba untuk dilakukan. Rings dengan Rainernya mencoba untuk memberikan damage tambahan. Tapi lihat bagaimana Zenin. Jet Kundo udah cukup untuk memberikan assist yang maksimal. Jenard dan Masara Zetsu kali ini siap untuk menabrak. Dijemput Daylight-nya masih bisa pulang. Wow itu sayang banget sih tadi. Padahal dari Rings-nya udah kebuka depan loh tadi. Dia udah maju posisinya udah offside. Tapi gak bisa dipunish juga. Kombinasi Jenard plus hehehe ini gak bisa berjalan dengan baik juga. Karena cancellation yang bagus banget tadi dari Bankai. Ada onward Waduh. dan Archetar. Mau dihajar kah? Dipaksa Raw Wave. Sayang banget. Keluar sudah Raw Wave-nya dan itu akan jadi informasi yang begitu berharga. Ya ini winning conditionnya Legend sama kayak kemarin nih ketika lawan Anarchy Akira di game pertamanya. Defense mau nggak mau mengandalkan mungkin ada misplay nantinya dari The Mongols yang ngebuka nanti potensi kemenangan winning conditionnya dari Legend Esports. Karena kalau diadu sekarang menurut gua nggak bisa sih diadu banget sekarang. Pasti lagi unggul banget juga dari goldnya kelihatan banget lah. Waduh, tapi Jenard kali ini mencoba untuk kabur. Masih ada Seeking Eagle memberikan tekanan demi tekanan. Tapi dia nggak memilih pulang dan akhirnya Reward Manipulation menjemput ajal dari Jenard. Dengan ada Guiding Wind yang membuat adanya absorb bakal Miao. Efek slow terasa dalam tubuhnya Onward Archetar ditendang pula The Way of Dragon. All in untuk Miao. Masalah mulai hadir dan Miao yang bakal coba untuk dipukulin habis-habisan. Ya nggak bisa, ya, tapi udah nggak bakal bisa selamat lagi. Semua lane dikontrol, The Mongols mereka bangkit 7 poin kill bahkan dengan gold yang sekarang lagi diunggulin banget. Legend mereka seakan ketinggalan. Dan jangan lupa nih, satu kekalahan Legend di game kedua nanti itu bisa membuat RRQ Akira masih punya chance untuk menjadi juara grup. Waduh, dan malah membuat dari Legion yang sepertinya Agak sulit aja. agak sulit. Better Bridge
Rainer Apathy tepat sasaran, target ke arah Daylight walaupun ada adegan penjemputan dengan adanya satu guiding wind. Tapi tidak bisa untuk mencegah hancurnya inner turret di arah top lane. Wah, ini udah jadi keunggulan banget nih sebelum Lord muncul. Inner turret udah didapetin juga. PR-nya nanti akan semakin dikit. Atasnya udah clear, bawahnya juga udah clear. Lordnya bisa difokusin untuk base turretnya. Mungkin satu base turret nanti bisa diambil untuk Lordnya. Tergantung nanti dari legendnya. Mau kontes atau enggak? Kayaknya enggak sih. Ya kayak dibiarin aja dulu sih, masih Lord pertama juga soalnya kan. Dan mereka nggak punya high ground defender yang pasti. Itu dia. Sama sekali. Worthy jelas bukan menjadi jaminan. Worthy damage-nya nggak sebesar dari volleyball yang dimiliki sama Daylight. Kalau satu wave doang dia lah pakai rock wave selesai. Tapi seenggaknya mereka udah mulai ngebuka visionnya di bagian atas. Beda berapa gold? 2200 antara Rings dan juga Daylight. Udah beda 2 item makan. Dan gak ada korban, disiplin banget tiba-tiba The Mongols. Beda banget sama game sebelumnya. Apakah sudah Reset merasakan? kayaknya dia. Iya. Sekalinya kalah langsung bisa untuk berdamai gitu loh, Lim. Iya. Ya Nothing Tulus mungkin yuk, permainan Iya. Nothing Tulus yang bikin dia jadi ya oke banget mainnya. Blood of Despair. Ini bukan kayaknya masalah yang paling seriusnya bukan di Rings deh. Ini kayaknya masalahnya di Zetsu nih. 3 item kayak gini enak banget ya sumpah. Buset, iya lagi udah ada Hunter BOD. War X Blood of Despair. Instant kill ini Bruno. Iya loh, tadi Soul Saver-nya udah sakit banget tadi ke arah lawan-lawan ya. Dan Kadita yang baru jadi ke arah Blood Wings, jelas ini masih jauh dari kata bisa instant kill. Oke, tapi kayak setengah darah, mungkin 1/4 darah sisa mungkin yuk. Dari Beatrix bisa. Tinggal teman-temannya aja nih gimana cara eksekusinya. Bisa nggak ya yang dilakukan oleh Legend Esport, karena sekarang high ground cukup kuat dari Rings dan juga dari Mikey yang belum bisa untuk ditumbangkan oleh player-player Legend Esport. 0 point dead. Tapi sekarang di cancel dengan Spear of Alpha dari Itu Twin dia. of Dragon dan Rings yang bisa dihilangkan. Bisa ditumbangkan di tangan hehe. Defensif mereka berjalan lancar untuk sekarang. Tapi lihat bagaimana Bankai. Primal Wati bukan damage yang cukup menyakitkan. Lord masih bisa untuk di defense karena 2 player dari The Mongols akhirnya lenyap. Pertukaran yang oke sih sebetulnya. Beatrix yang tumbang karena shutdown juga kan. Gold yang udah banyak, tabungannya yang udah oke banget tadi. Ngebuat goldnya ya mungkin bisa lebih ngeboosting lagi. Tapi tetap inner turret di area mid yang hilang. Ini ngebuka lagi nih mapnya, ngebuka lagi visionnya. Untung di atas base turret nggak hilang. Ya ini mungkin dari Legend Esport jangan sampai membawa dari The Mongols masuk terlalu jauh. Cukup untuk bisa di tengah-tengah kayak tadi nih. 1/4 dari base turret yang ada. Ini bisa menjadi tekanan tersendiri nih untuk The Mongols. Kayak tadi mereka bisa untuk flanking dari hehehe. Impactnya kayak tadi Ringsnya jadi gak bisa kemana-mana. Karena kejadiannya pas banget dari Sandlinnya lagi ngebuka yuk. Jadi kayak mungkin fokusnya dari Beatrix ini lagi nunggu umpan nih. Iya. Dia kan lagi nunggu Way of Dragon, tiba-tiba, wih kok ada Kadita sebelahnya kan. Dan ternyata cukup damage-nya memang Beatrix itu tipis banget. Beatrix, Melissa, One tuh hero tipis banget. Ya itu kalau marksman udah makanannya banget lah untuk Kadita untuk sementara ini. Iya tapi kayak Melissa, One sama Beatrix itu darahnya tuh yang dikit yuk. Iya. Makanya spesial ini sakit banget kan. Ya. Bedanya sama marksman lain lah. Maksudnya lebih sakit untuk attack-nya. Karena mudah untuk ditumbangkan. Iya, jadi kayak benar-benar ini kan. Wah. Ada Shenlin kelihatan di tangan dari Jnar dengan ada Soul Bloom yang dia hasilkan, ngebuka map lagi. Dan untuk sekarang keadaan jadi sedikit lebih tenang. Pasca dari Lord yang berhasil didapatkan oleh The Mongols. Tapi ya hitungan 10 detik lah. Legend Esport mungkin bisa untuk sedikit demi sedikit clear minion, abis itu kontes ke arah Lordnya. Semua ada di tangan Rings. Kalau dia tumbang lagi kayak tadi kondisinya, mungkin ini bisa jadi turning back dari Legend. Tapi selama dia selamat, dia bisa ngedeliver damage sesuka hatinya dia. Gua rasa udah. Ya waktunya The Mongols pegang game kedua sih. Ya Lordnya akhirnya diberikan lagi ya secara cuma-cuma. Hehehe. Masih pegang rumput di bagian atas, rumput 1. Ya ini kayaknya belum ada yang mau ke sana kayaknya. Mending defensif aja dan The Mongols juga sadar udah dapat Lord kan. Mereka harus mundur dulu, setup pulang lagi. Kalau mereka coba untuk ngebuka atau cari keuntungan malah dapatnya rugi, Lordnya giveaway lagi. Iya. Tapi belum 12 ternyata ya, Lordnya masih ungu loh, belum kuning. Ya. Berarti belum ada charge-nya. Belum di reset tadi berarti. Belum. Maunya dari Mongols tetap all in aja lah udah. Mau memastikan Lord tetap ada di tangan mereka. Karena pun juga kalau lihat dari arah top lane, base turretnya juga udah lumayan sekarat kok. Oke, tapi bawahnya masuk duluan nih. Ini lumayan banget bawahnya bisa di defense, tengahnya bisa di defense. Mungkin
Cuman hilang satu best turret kayaknya nih. Bisa jadi di area top lane ya. Tapi Rings punya semua untuk bisa melakukan adegan high ground. Dia pegang ke arah Bennett, dia punya Bennett Rage. Jangan lupa juga dengan ada reward manipulation. Best turret dari top lane yang udah mulai hancur. Mid juga bisa menjadi target operasi. Bakal dipaksakan oleh teman-teman dari The Mongols. 2 best turretnya akhirnya hancur juga. Membuat dari Legion Esports punya PR yang cukup lumayan besar untuk sekarang. Maka di arah bottom lane akan menjadi target operasi juga di tangan Rings. Mau dibotakin dengan lore pertama saja. Iya. 3 best turret berhasil dihancurkan semua dengan defensif yang agak sedikit bingung tadi dari Legion mungkin. Mereka nggak mau sampai ada yang tumbang, takutnya nanti bisa langsung di end game-nya. Tapi ya kabar baiknya nggak ada korban nih. Dan game masih berlanjut sampai sekarang. Berarti masih bisa farming lagi dari keduanya. Masuk di menit 13 memang masih ada potensi juga sih untuk Legend juga untuk balikin keadaan. Dan Shenlong kayaknya tadi nggak mau ambil resiko untuk main agresif ya. Nggak mau langsung flicker ke arah Way of Dragon juga. Begitu pula dengan adanya Bankai. Kan udah jadi juga. Win of Nature ya pilihan yang bagus. Karena damage dealernya masih rata-rata di physical. Mungkin ya Yves-nya juga sakit bang. Memang iya. Tapi kagak bisa ditahan juga menurut gua sama Bruno. Jadi sekalian mendingan kayak gini. Damage aja. Satu lagi mungkin DHS kalau memang mau. Jadi attack speed juga atau Windtalker, Great Dragon Spear mungkin. Yang attack-attack aja gitu loh. YAAA. Ya. Ya, yang attack aja. Ya. Tapi ya kalau misalnya dengan hal tersebut berarti tugasnya dari Mikey ini yang mungkin bisa nanti akan ngasih deliver ke arah Daylight juga. Cuman ya Daylight harus benar-benar jaga posisi kalau udah sampai kayak gini. Ini yang paling susah, tugas yang paling susah yo itu cuman hehehe tau. Iya. Susah banget jadi rumput dia. Kecuali dia nekat nih bareng Jenard pakai Circling Eagle kayak yang tadi sempat kita lihat sekali tuh. Oh di atas ya? Iya, dibawa pakai Circling Eagle, tabrakin, langsung combo. Itu kalau nggak di cancel edit ya. Karena kata gue sih pasti di cancel sama editnya. Ada Earth Shatter kan, ada Unward juga. Gampang kena maksudnya ketika momen kayak tadi. Dan Mikey selalu bersama-sama, dia nggak pernah sendirian. Dan nggak ada timing aja. Mungkin nunggu Mikey-nya buka duluan, baru nanti kombinasi Matilda dan juga Kadita tersebut ya. Selamat ada bantai. Bisa jadi. Iya. Oke Lord kembali muncul sekarang dan ini akan di set up oleh The Mongols. Vision terbuka, Miu-nya ada di depan. Ada informasi juga nih berapa darah dari Lord-nya. Tapi lihat Jenard. Ini baru kena adu pok damage aja loh. Iya loh. Udah setengah HP. Kena Void Crystal tadi loh. Udah segitu. Tapi ya masih ada foto juga kok. Tapi Miao juga dalam masalah nih. Dan sekarang lihat bagaimana di arah depannya. Dijemput sudah dari sosok Joe. Lord kembali terreset. Damage dari Daylight ternyata masih belum terlalu mumpuni nih. Tapi dia cari stacknya tadi bagus sih. Dia pukulin Lord terus biar stacknya full konsil. Oke. Serangan bakal coba dibuka Arseter dan juga ada Way of Dragon. Coba gila, Miao juga gak selamat. Umpan lambung pada Riz tapi dibalaskan dengan Daylight. Volleyboy-nya cukup mematikan. Raw Wave gagal menumbangkan ke arah Riggs. Reward manipulation mulai coba dihadirkan dan Daylight kali berjuang mati-matian. Tapi lifesteal dia masih menyala. Oh my God. Coba untuk balikin keadaannya. Jenard kali bakal coba untuk kunci pergerakan dari Riggs. Tapi lihat akhirnya gak selamat. Zezo meng-outplay 12 sekaligus dan akhirnya best turret terbuka lebar. Shenlong membawa gerobak minion, membawa kawanan minion satu sama The Mongols. Ya dan masih membuka berarti kemungkinan untuk RRQ Akira menjadi juara grup nanti dengan skenario yang bisa saja terjadi di match kita yang ketiga. Tapi Legend mereka ada misplay yang terjadi, mungkin Daylight baru panasnya di akhir tadi. Dia hampir bisa balikin keadaan tapi bahkan kalau tadi dia dapetin kill ke Zetsu juga gue rasa tetap akan hancur. Karena tadi minionnya udah banyak banget. Dia recall pun gak akan langsung bisa clear sebanyak itu maksudnya. Ya dengan ada high ground juga dan itu minionnya dibawa sama cowoknya sih bahaya banget ya. Meriah terlalu banyak. Makanya gue bilang seandainya tadi Zetsu tumbang terus Bruno-nya recall. Itu tetap gak bisa karena sebanyak itu minionnya Bruno gak bisa langsung clear. Makanya dan emang sengaja dipaksain tim fight jangka panjang tadi sama teman-teman dari Mongols. Dia tahu banget minionnya lagi bagus. Karena ya itu dia super wave minion ya jalan semua. Banyak banget PR-nya. Dan di momen terakhir Conceal sih jadi masalah. Onward dan Asheter, The Way of Dragon itu semuanya luar biasa banget dari The Mongols. Pas banget Matildanya lagi mundur lagi. Gue juga gak tahu tadi kenapa Matilda mundur. Dia mau nge-defense kah? Maksud gue Matilda gak bisa defense juga kalau bisa clear minion. Tapi kita akan sambil ngeliat untuk item build-nya kawan-kawan. Dan emblemnya juga nanti. Mungkin kalau item dari kedua gold lane ya ini bakal menjadi item yang bakal kayak gini aja sih menurut gue, gak bakal ganti juga.
Windtalker ternyata tadi menjadi item penutup dari Daylight yang sempat kita pikir juga bisa jadi Demon Hunter Sword, bisa jadi Great Dragon Spear, bisa jadi Windtalker dan Windtalker lah yang dipilih. Sementara untuk Rings, satu item lagi mengarah ke arah Heptasis harusnya. Ini untuk menutup dari itemnya Beatrix juga, full damage ya intinya, nggak ada defensi sama sekali. Makanya tadi kena tembak sama Daylight aja tuh udah bonyok banget. Kena satu volleyball aja udah sakit banget. Tapi ya gak lupa juga nih dari Mikey-nya. Karena Blood Wings, Glowing, Wishing ini benar-benar bikin main front to back ayo, ngincar belakangnya juga ayo. Tanpa Ice Queen, pokoknya sekarang Yves sekarang jarang banget pakai Ice Queen. Iya, udah bukan jadi item prioritasnya lagi ya. Hehehe sih. Benar-benar gak dikasih main dari tadi. Even udah jadi Divine Glyph ya. Tidak berpengaruh apa-apa. Dia ketolong emblem sih. Untungnya dia pakai Rapture di talent pertamanya, pakai Lethal Ignition. Makanya kayak sekuat apapun Beatrix itu akan tetap bocor. Kayak solo kill tetap masih bisa. Kalau kena di tengahnya banget ya. Karena di tengahnya banget terus kayak dia nggak di cancel apa-apa, tumbang Beatrixnya masih. Nah itu yang susah banget karena range Beatrixnya sekarang jauh banget. Mau nggak mau kan tadi tekniknya yang gue bilang, Matilda bawa pakai Circling Eagle, tuker jatuhnya. Tapi masalahnya itu pun nggak bisa berjalan dengan baik. Dan masalah yang paling utama tuh di Zetsu memang. Ya dia free farm parah sih dari tadi ya. Dia bisa untuk dapetin Blade of Despair di game di item ketiga. Itu menandakan kekayaan yang dia punya ini luar biasa sekali. Bahkan ya jelas dari Legion tadi itu dikasih point 0 kill berbanding 7. Itu berjalan dengan cukup panjang loh untuk Legion bisa dapetin point kill. Makanya nih. Ya harus reset juga sih karena sekarang ini kayak di game kedua tadi kayak one sided banget. Kiri semua tuh. Gak ada yang unggul sama sekali. Turtle, Turret, buff semua dipegang sama teman-teman The Mongols. Ya. Perbedaan cost 10.000 udah. Jelas nih udah bener-bener wah membuat dari Legion ya udah kecolongan satu game harusnya mereka nggak lolos gak sih? Apa masih ya? Masih ada chance. Masih kan? Harusnya masih ada. Tapi ya nanti tergantung. Kalau di 2-0 harus. Ntar kita hitung lagi lah coba ya. Ya. Nanti kita hitung lagi sambil kita ngeliat juga dong. Untuk MVP by GoPay akan jatuh ke tangan siapa nih? Kayaknya Zetsu gak sih? Zetsu sih kayaknya ya. Tapi Mikey. Mikey. Sama-sama gak tumbang sebenarnya. Tapi ternyata deliver damage yang gak berhenti-berhenti mungkin ya. Jadi Mikey juga yang dicari. Glowing, Wishing. Ini kombinasi yang enak banget yuk. Karena udah terbakar kena kupu-kupu. Bakar tuh kupu-kupu. Benar. Enak. Hah, enak. Enak banget kalau ngelihat dari Yves yang tadi nggak ada fight backnya sama sekali. Kaditanya jadi dipakai buat ngincer Beatrix gitu loh. Jadi ya udah, Mikey bebas banget. Job desk-nya jadi nggak ada yang ngincer karena dia ya. Dia juga ya dengan flicker dia pede banget, dia bisa buka rumput dengan Void Blast Pot Kristalnya juga tadi berkali-kali. Bahkan nyicil dengan Void Crystal aja. Itu Matilda udah kecicil sampai setengah HP loh, di poking-poking terus-terusan. Dengan item pertama Bloodwings dia sadar betul. Damage nanti dulu. Kita jaminin dulu nih kalau HP-nya bisa ada tambahan. Oke. Dan itu terjadi. Sambil ngeliat MVP highlight juga ini Moon cukup winter berarti ya next itemnya. Bisa iya. selamat juga dari Adita. Tapi ya untuk highlightnya nih free banget lihat posisi reward manipulation yang berani dari Mikey. Tapi nggak bisa di fight back karena yang ada di sebelahnya cuma siapa? Povius. Kayaknya Povius juga bakal bisa ngapa-ngapain juga sih. Ngeliat kondisinya Mikey lagi buka reward manipulation. Belum lagi dengan ya targetingnya juga langsung ke arah gold lane. Dia tahu banget siapa-siapa aja nih yang harus diambil. Commit reward manipulationnya untuk dapetin point kill tadi. Berani banget sebenarnya. Dan selalu ada follow up berarti dari semua aksi yang terjadi juga untuk teman-teman The Mongols. Selalu ada Yves di mana mereka sangat dibutuhkan juga. Dan untuk last fight-nya nih ya. Ini yang kelihatan banget, lihat dia masih dulu sakit banget nih. Nembak sekali nanti nih ke Beatrix-nya nih. Tuh, lah banget kan? Iya, tapi nggak nyampe lagi karena ya balik lagi langsung dibuka dengan reward manipulation. Mereka langsung nggak bisa ngapa-ngapain juga. Hampir outplay tadi tapi Winter yang pas banget dari Zetsu langsung bisa ngebalikin keadaan juga.